Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Saya akan menceritakan tentang pembuatan cerita pendek Gadis Tak Sebangsa. Nah, ini cerita-cerita di lereng makam Sunan Pangkat. Nah, ini ceritanya. Cerita ini terbit di Serambi Budaya Radar Mojokerto. Berawal dari mengantar kegiatan persami. Nah, pada saat itu saya masih mengajar di Madrasah Sanawiyah Darun Najah Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Saya bersama dengan guru-guru yang lain itu mengantar siswa-siswi MTS itu untuk melakukan kegiatan persami ya, perkemahan Sabtu Minggu di Pacet Mojokerto. Nah, arah makam Sunan Pangkat. Kalau turun ke air panas, nah, kalau ke atas ke makam Sunan Pangkat. Nah, di situ ada satu lahan yang di agak ketinggian memang, cuman di situ ada lahan yang cukup bagus, maksudnya datar seperti lapangan tapi tidak terlalu lebar. Nah, di situ biasanya anak-anak sudah berapa kali ya, 3 kali kalau tidak salah itu melakukan kegiatan bersami di situ. Nah, di sebelah lahan yang digunakan untuk kegiatan bersami itu ada suatu rumah yang didiami oleh Mbah Di. Orang-orang menyebutnya Mbah Di, seorang pendatang kalau tidak salah dari Sidoarjo itu. Kemudian beliaunya menetap di situ. Nah, kemudian beliaunya bercerita bahwa di jurang dekat rumahnya itu dulu itu ada tentara Tartar ya, yang berperang melawan pasukan Majapahit. Nah, gadis Cina yang ikut itu, termasuk yang dari tentara Tartar itu, terbunuh dan akhirnya menjelma menjadi sosok eh, makhluk halus atau apa ya istilahnya, pokoknya yang di sebelah sebelah rumahnya itu ada villa. Nah, ada villa yang cukup bagus. Kemudian setiap malam Jumat itu kok tercium bau masakan yang enak-enak ya, jadi seperti ada yang masak, dan itu ternyata katanya ya gadis Cina yang apa terbunuh saat berperang melawan pasukan Majapahit itu. Nah, saya memang suka untuk mendengarkan cerita-cerita yang entah itu cerita benar atau cerita tidak benar. Yang penting saya ingin mendapatkan suatu cerita untuk menghibur diri saya dengarkan saja. Kemudian tiba-tiba saya ingin menulis cerita pendek Gadis Tak Sebangsa. Nah, memang cerita ini memang banyak ya pendukungnya, ya mulai dari pengalaman saya misalnya untuk apa ya, hubungan dengan orang tua, bahwa pada waktu itu saya suka dengan seorang wanita tapi tidak boleh dengan alasan 1 2 3. Kemudian saya selalu menuruti perintah orang tua saya. Kemudian akhirnya saya kabur dari rumah ceritanya itu. Kemudian bertemu dengan Lisa, yang saya sebut Lisa, yang tentara tentara apa gadis gadis Cina itu, yang saya sebut sebagai Lisa. Dan saya kenalan dengan dia dan saya istilahnya menjalin hubungan. Kemudian untuk saya ajak ziarah ke makam Sunan Pangkat. Ya memang kalau makamnya Sunan Pangkat ada memang di Pacet Mojokerto itu. Banyak biasanya diziarahi sama orang-orang. Kemudian saya saya mau kenalkan, ya singkat cerita, saya mau kenalkan si Lisa ini, gadis yang saya kenal itu, yang sudah cukup dekat dengan saya, mau saya kenalkan dengan orang tua. Ternyata eh, dia apa ya istilahnya, dia ragu-ragu, semacam kayak ragu-ragu dengan kesungguhan saya ingin menikahinya. Kemudian saya pulang ke rumah orang tua dan mengajak orang tua saya untuk ke, ke ke rumahnya Lisa itu. Saya ke rumahnya Lisa itu. Ternyata rumahnya si Lisa yang biasanya gunakan untuk menjamu saya, memberikan saya makanan, memasakkan saya masakan yang enak-enak, ternyata adalah rumah kosong. Intinya begitu. Kemudian saya menangis dan saya minta maaf kepada orang tua saya. Jadi cerita yang panjang itu intinya begitu. Jadi saya sangat suka sekali menulis cerita-cerita yang berbau-bau mistis. Ya entah itu beneran atau enggak, cuma saya tulis cerita, kemudian saya buat tokohnya, saya membuat tokoh, kemudian saya berikan dia itu konflik 1 2 3, dan akhirnya penyelesaiannya adalah, intinya juga ada pesan-pesan tentang bahwa
seorang anak itu harus nurut, berbakti sama orang tua, tidak boleh membantah. Bagaimanapun orang tua, seperti apapun, wajib hukumnya bagi seorang anak itu untuk berbuat baik pada orang tua. Pesannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.